Teman-teman, kembali berjumpa dengan saya. Kali ini saya akan meramalkan tentang karma nasib kamu selama 3 bulan ke depan di bulan Mei, Juni, Juli 2022. Bagaimana apa yang akan kalian hadapi, apa yang akan terjadi, dan apa yang akan disikapi. Sehingga bentuk-bentuk aura hoki rezeki dan dewa penolong yang akan kalian dapatkan ke depannya bagaimana ya. Oke teman-teman, di sini kalian sikapilah dengan baik, penuh respon dan tanggapan yang baik supaya dalam selama 3 bulan ke depan ini kalian bisa mengambil sebuah sikap yang cukup memuaskan ataupun yang cukup memberikan sebuah sisi yang baik dalam diri kamu ya. Nah, oke teman-teman, saya Evan Jaya. Jangan lupa Anda di like, share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Jangan lupa Anda selalu bisa relaksasi, santai dalam menanggapi sebuah hasil ramalan ya. Oke teman-teman, seperti biasanya di dalam video ini terpampang 4 kartu. Seperti biasanya di kartu pertama sebelah kiri, kucing warna abu-abu, yang kedua kucing warna putih, yang ketiga kucing warna orange, yang keempat kucing warna hitam. Saya akan memberikan waktu 5 detik. Jika memang waktu yang saya berikan kurang, Anda bisa menjadi atau mempost video sesuka hati Anda dalam menilai, memilih, dan menggapai sebuah harapan dengan sesuai kartu yang kamu pilih ya. Oke teman-teman, di sini kita akan memulai 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke teman-teman, di sini kita akan memulai dari pojok sebelah kiri, yaitu kucing warna abu-abu. Kartu pertama ya, kamu memilih di sini mengenai tentang apa yang akan terjadi selama 3 bulan ke depan ya. Ini mengenai tentang expectation ya, yang bagaimana di sini ini mengungkapkan tentang sebuah waktu ataupun sebuah pemberhentian untuk sementara waktu ya, bisa dibilang waktu jeda dalam merencanakan atau menjalankan sebuah tindakan ya. Nah, yang bagaimana ini kartu ini menunjukkan tentang sebuah, tidak ada sebuah pergerakan yang lebih abstrak ya. Bisa dibilang untuk memunculkan sebuah waktu yang cukup observasi, refleksi ya, kontemplasi, memikirkan segalanya, sabar, dan tidak ada sebuah tindakan ya. Nah, jadi di sini dikaitkan dalam selama 3 bulan ke depan ini sebuah harapan, keinginan dan harapan kamu itu harus bisa lebih banyak bersabar dalam mencapai apa yang akan kamu tujuankan ya. Karena situasi Anda itu banyak bergantung pada dunia luar ataupun tergantung dengan lingkungan sekitar kamu ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu baik dari segi sebuah kemitraan ya, baik dari segi sebuah kata kerjasama ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak bersabar dalam bekerja ataupun melakukan sebuah tindakan dengan sesuai situasi kondisi yang tepat ya. Jadi di sini disarankan untuk lebih banyak menunggu dan tidak ada sebuah paksaan dalam memberikan sebuah sisi yang baik ya. Jadi ibaratnya di sini kamu harus bisa lebih banyak bersabar dalam 3 bulan ke depan. Jadi apa yang kamu lakukan tidak memberikan sebuah sisi energi yang positif. Jadi teman-teman udah cukup dimengerti ya, kamu memiliki kartu pertama. Jadi selama 3 bulan ke depan itu jangan terlalu ada banyak tindakan ataupun jangan berani mencoba-coba untuk melakukan sebuah perubahan dalam diri kamu ya. Nah, coba kita di sini akan melihat nasib kehidupan kamu yang sini. Pertama, ini menunjukkan tentang kamu harus bisa lebih banyak berdoa ya, banyak bersabar dan meminta petunjuk dari Tuhanmu. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus bisa mensituasi kondisikan, memberikan sebuah sisi yang baik dalam situasi kondisi apapun yang kamu terima, yang akan kamu alami ya. Jadi kamu harus bisa merasakan apa yang terbaik dalam diri kamu. Dan ada juga satu kartu Imagination ya. Ini juga kamu harus bisa melakukan sebuah pencerahan aura ya, banyak healing, banyak berdoa, sholat dan sembahyang, dan
yang paling penting pencerahan aura ya. Tapi kalau misalnya kamu percaya dengan saya, maka segala sesuatunya akan bisa berjalan dengan baik ya. Nah, apa yang berwujud dan tidak berwujud itu semua adalah bertemunya dengan diri kamu sendiri ya. Jadi jati diri kamu sebenarnya itulah yang akan kamu capai selama 3 bulan ke depan. Jadi nasib kehidupan kamu itu kamu harus banyak berdoa, banyak bersabar dan minta petunjuk. Jangan sembarangan melakukan sebuah tindakan yang benar-benar merugikan diri kamu sendiri ya. Nasib kehidupan kamu itu sebenarnya seharusnya ada sesuatu yang harus memberikan sebuah sisi yang positif ya. Jika kamu benar-benar bisa memberikan sebuah relaksasi, refleksi kehidupan kamu dalam memberikan sebuah pokok pemecahan masalah, maka segala sesuatunya akan memberikan sebuah sisi dampak yang positif. Tapi kalau segala sesuatunya bisa dijalankan dengan baik, maka segala sesuatunya pasti dilakukan dengan secara perlahan-lahan ya. Dengan tidak melakukan sebuah perubahan dalam diri kamu tuh, koneksi diri jiwa kamu dengan Tuhanmu, barulah semuanya akan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Asal sesuai dengan situasi kondisi pada waktunya ya. Nah, di sini dengan perjalanan hidup kamu, di sini kamu bukannya untuk bisa lebih banyak berputus asa ataupun menyerah, tapi kamu harus bisa lebih banyak bersabar dengan cara menyerah dengan situasi kondisi yang harus kamu jalankan, dan apa yang akan kamu terima itu adalah sebuah kunci untuk mendapatkan sebuah keberhasilan, kesuksesan ya. Kunci dalam kebebasan, bagaimana kamu menentukan bagaimana akan kamu jalankan selama 3 bulan ke depan. Bukan berjalan dengan semestinya yang akan kamu hadapi, tapi semuanya akan berjalan dengan ketulusan hati kamu jika kamu mau bisa lebih bersabar dalam menanggapi segala sesuatunya. Terus juga di sini kamu harus bisa melakukan segala sesuatunya dengan segala kesucian ya. Maksudnya dengan segala kesukacitaan gitu ya. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Ibaratnya hidup kamu itu adalah sebagai ladang dalam sebuah mencapai sebuah kebahagiaan, dan apapun yang kamu lakukan bisa bermanfaat untuk orang lain ataupun diri kamu sendiri. Jadi bukan hanya dari orang lain, tapi dari diri kamu sendiri pun juga bisa menggapai apa yang akan kamu dapatkan ya. Nah, jadi dalam diri kamu ini belajarlah dalam sebuah keterpurukan, kemerosotan dan kemunduran, apa yang akan kamu berikan itu nanti akan bermanfaat dan berfaedah dengan diri kamu sendiri, apapun yang bagaimana akan kamu jalankan nantinya. Terus juga yang ketiga, di sini ada magical map shifter. Sebenarnya di sini sudah ada sebuah karma nasib kehidupan kamu. Jadi apa yang akan sudah kamu jalankan selama 3 bulan ke depan, kamu harus bisa lebih banyak bersabar dan menunggu, karena segala sesuatunya sudah diatur oleh Tuhan. Maka semuanya itu jangan terlalu banyak melakukan sebuah tindakan yang cukup besar ataupun cukup merugikan diri kamu sendiri. Nah, jadi diri kamu sendiri itulah dalam perjalanan kehidupan kamu itu kamu harus bisa lebih banyak tenang ya, nyaman, dan lakukanlah pencerahan aura, bersikap sabar, dan lebih banyak mendapatkan sebuah sisi yang baik dalam berpotensi bakat kemampuan kamu ya. Jadi apa yang kamu dapatkan itulah ada sebuah kunci keberhasilan, kunci kebebasan, dan kunci dalam sebuah kebahagiaan dalam hidup kamu. Jadi kamu udah cukup tahu ya dari apa yang akan terjadi, perjalanan hidup kamu, nasib kehidupan kamu seperti apa. Itu sebenarnya sudah ada takdirnya, sudah ada nasibnya yang sudah diatur oleh Tuhan. Jadi kamu selama 3 bulan ke depan ini jangan terlalu menggebu-gebu ataupun bersikap ceroboh dalam menggapai sebuah harapan yang baik ya. Segala apapun itu, semua mengenai tentang ekspektasi, sebuah harapan yang besar, itu pasti membutuhkan pikiran, hati, jiwa, dan ketulusan hati kamu dalam melakukan segala sesuatunya. Jika memang segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, maka segala sesuatunya akan diberikan kepada kamu dengan secara kemudahan. Di sini mengenai tentang bentuk pencerahan aura selama 3 bulan ke depan, yang saya lihat di sini kamu harus bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik ya, dan segala peristiwa, keadaan, dan hubungan timbal balik ataupun situasi kondisi yang kamu lakukan harus dilakukan dengan secara sempurna ya, dan dengan waktu dan kecerdasan kamu ya. Ibaratnya kamu harus bisa menciptakan segala sesuatunya dengan baik, sesuai dengan kesempurnaan, sesuai dengan tahap-tahap petunjuk yang diberikan oleh Tuhanmu gitu ya. Jadi kamu harus bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik, lakukanlah pencerahan aura, dan buatlah sesuatu hal yang lebih pastinya dan lebih memungkinkan bahwa segala sesuatunya akan diberikan kepada kamu pada situasi kondisi yang tepat ya. Sedangkan di sini ada kartu lagi, ini mengatakan tentang bahwa kamu
eh, kamu harus bisa lebih banyak membantu diri kamu sendiri dalam mengakses siklus kehidupan kamu, ya. Jadi dengan melepaskan segala emosional kamu, ya. Jadi kamu harus bisa secara bijaksana mengembangkan kehidupan kamu, bakat-bakat kemampuan kamu yang akan kamu lakukan nantinya. Jadi 3 bulan ke depan nantinya kamu bisa lebih banyak bersabar, bersikap bijaksana, dan banyak memberikan sebuah sisi positif dalam pengharapan yang baik. Jika selama 3 bulan ke depan itu kamu masih tidak memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu dapatkan, maka segala sesuatunya akan berjalan dengan baik jika kamu mau banyak bersabar, ciptakan ruang jiwa kamu dengan Tuhanmu, dan berikan sebuah sisi yang harmonis jika kamu ingin melakukan segala sesuatunya dengan kesuksesan hidup kamu dalam menggapai sebuah harapan. Itulah bentuk pencerahan aura kamu. Jika kamu benar-benar percaya, ya, maka semuanya itu sebenarnya dengan bentuk pencerahan aura. Untuk lebih tepatnya itu kamu bisa lebih memantapkan diri kamu dengan pencerahan aura, memantapkan cakra aura jiwa kamu supaya kamu bisa lebih gampang, lebih mudah dalam menggapai sebuah harapan yang baik, ya. Hoki rezeki dewa penolong kamu bisa secepatnya datang ke dalam hadirat kamu, dan kamu bisa memberikan segala sesuatunya dengan positif. Sisi yang bagaimana akan kamu berikan, itu semuanya itu akan diberikan dengan secara mudah jika kamu bisa memberikan sebuah ketekunan dalam hidup kamu dalam menggapai sebuah hoki rezeki dan dewa penolong. Kamu harus ada sebuah ketekunan, sebuah kebaikan dalam diri kamu dan dalam segala bentuk perhatian. Jadi apapun yang kamu berikan itu semua tergantung dalam diri kamu. Bagaimana akan kamu capai, dan segala sisi bentuk kemurahan hati kamu, ketulusan hati kamu, jiwa kamu seperti apa, itu semuanya akan diberikan sebuah sisi yang bagaimana akan mencapai sebuah hal-hal yang positif, ya. Kemurahan hati kamulah yang akan membentuk jati diri kamu, bagaimana akan kamu sikapi dalam kehidupan kamu. Dan selama 3 bulan ke depan kamu harus ada sebuah pembentukan perubahan yang energik, yang lebih positif dalam menggapai sisi yang baik. Bagaimana akan kamu capai, bagaimana akan kamu dapatkan, itu semuanya itu akan berdasarkan dengan diri kamu, ya. Jadi bagaimanapun yang akan kamu berikan, segala sesuatunya akan kamu capai dengan sisi yang baik, ya. Mendapatkan sebuah sisi yang positif, memberikan sebuah sisi yang bagaimana nanti akan mencapai sebuah hoki rezeki. Dewa penolong itu semua akan diberikan pada kamu jika kamu bisa lebih banyak bersabar, tekun, dan banyak melakukan dengan sisi yang positif dengan kemurahan hati kamu, ya. Nah, jadi apapun yang akan kamu berikan, itulah akan diberikan sebuah sisi yang positif jika kamu bisa memberikan sesuatu hal yang benar-benar memberikan sebuah keputusan yang baik. Jadi itulah yang akan kamu capai jika kamu benar-benar bisa memberikan sebuah energi positif yang akan diberikan kepada kamu segala sesuatu yang baik, ya. Nah, jadi dalam diri kamu, bagaimana akan kamu sikapi, itulah nanti akan terbuka dengan sendirinya dan akan didatangi sebuah berkah yang cukup besar. Setelah kamu melewati 3 bulan ke depan, ataupun di dalam 3 bulan ke depan ini kamu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, ya. Jadi dalam diri kamu itu persiapkanlah segala sesuatunya jika memang hoki rezeki ataupun situasi kondisi yang pada tepatnya benar-benar bisa membuahkan hasil. Jangan memberikan sebuah hasil dengan situasi kondisi yang tidak tepat, ya. Kita akan melihat bagaimana karma nasib kamu. Yang pertama adalah mengenai tentang transportation, ya. Nah, ini mengenai tentang kehidupan kamu, mengenai tentang apa yang akan kamu pergi, apa yang akan kamu tumpangi, ataupun kamu bepergian dengan memakai sebuah pengangkutan, ya. Nah, lebih tepatnya di sini karma kamu di sini mengenai tentang sebuah fobia, tentang sebuah ketakutan kamu, ya. Yang bagaimana di sini, yang sebenarnya kamu, apa yang akan kamu lakukan di sini, apa yang akan kamu capai, kamu merasa bahwa tidak memberikan sebuah sisi energi yang positif. Sehingga apa yang akan kamu capai, apa yang kamu lakukan tidak memberikan sebuah sisi yang lebih menunjukkan sebuah kewibawaan ataupun sebuah kekuatan, sebuah pengaruh yang cukup baik. Mungkin di sini selama 3 bulan ke depan, ini karmanya itu banyak memberikan sebuah energi yang mungkin kurang memberikan sebuah pengalaman yang baik, ya. Jadi lebih banyak
apa yang kamu duduki, apa yang kamu tumpangi, apa yang akan kamu lakukan mengenai tentang pengangkutan ini banyak mengalami sebuah masa-masa kenangan yang buruk ataupun masa-masa kenangan yang tak terlupakan. Sehingga banyak mendapatkan sebuah fobia, sehingga kamu susah untuk bisa melakukan ataupun mewujudkan sebuah ekspektasi yang besar. Ya. Terus juga yang kedua, di sini yang saya lihat ada satu kartu Egypt ya, yang bagaimana ini mengatakan tentang kamu itu kurang adanya sebuah kepercayaan ataupun sebuah kemampuan dalam sebuah komitmen ya, sehingga kamu kurang bisa memberikan sebuah sisi secara keutuhan dalam membentuk sebuah hubungan yang baik ya. Bagaimana akan kamu capai tidak memberikan sebuah ekspektasi yang cukup menjanjikan ya. Jadi selama 3 bulan ke depan ini karma kamu itu kurang ada sebuah relasi yang baik dan kurang adanya sebuah hubungan yang harmonis ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu lebih banyak terpaut dalam sebuah fobia, kurang adanya komitmen, dan kurang adanya tercapai sebuah relasi dalam sebuah kerjasama yang cukup baik ya. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya bagaimana apa yang akan kamu dapatkan, apa yang akan kamu raih selama 3 bulan ke depan. Jadi jangan terlalu sembrono ataupun ceroboh dalam pengambilan setiap keputusan ya. Coba di sini kita akan melihat satu pesan ya, 3 bulan ke depan di bulan Mei, Juni, Juli, pesan yang terbaik untuk kamu bagaimana karma nasib kamu ya. Nah, ini pertama yaitu mulailah untuk melangkah ya, mulailah untuk melangkah karena memulai melangkah itu bukan hal yang mudah. Langkah pertama tersebut sama artinya dengan sudah melangkah sampai setengah perjalanan dari target Anda ya. Nah, jadi kamu harus bisa punya komitmen, kamu jangan fobia, kamu jangan takut, dan cipta mitra kerjasama yang cukup baik ya. Nah, ini semua berhubungan dengan kamu. Mulailah untuk melangkah karena memulai melangkah itu bukanlah hal yang mudah. Langkah pertama tersebut sama artinya dengan sudah melangkah sampai setengah perjalanan dari target Anda. Nah, itulah yang benar-benar akan kamu sikapi jika kamu benar-benar bisa berpikir lebih positif dan lebih energik ya. Nah, satu kartu lagi, satu pesan yang mengenai tentang pesan untuk kamu apa? Yang pertama di sini mengenai tentang mencari kesuksesan ya. Nah, jadi dalam diri kamu bagaimana akan kamu dapatkan? Capailah segala harapan itu dengan sisi yang baik, tujuan yang bagaimana akan kamu capai dan akan kamu berikan. Jadi dalam diri kamu tuh berikanlah segala sisi yang baik dalam sebuah komitmen yang benar-benar memiliki sebuah arah tujuan yang jelas ya. Oke teman-teman, kita akan lihat lagi dengan kartu yang kedua. Kartu kedua yaitu kucing warna putih. Kamu yang memilih kartu kedua dengan Choice Labor ya, di sini termasuk kartu yang cukup menantang. Jadi selama 3 bulan ke depan ini kamu lebih banyak bekerja dengan lebih keras ya, bekerja dengan lebih berusaha ya. Karena kenapa di sini kamu juga kalau bisa, kamu harus bisa lebih banyak kerja dengan sebaik mungkin, dan kamu kerja juga jangan terlalu banyak melamun ataupun melamunkan sesuatu. Jadi kamu kerja harus bisa lebih fokus dan memberikan sebuah sisi yang baik ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu kamu harus bisa bekerja dengan tidak memberikan sebuah pekerjaan yang cukup membosankan, tetapi kamu harus bisa lebih banyak bekerja dengan tanpa pamrih ya. Jadi ibaratnya di sini kamu harus bisa lebih banyak bekerja dengan mencapai sebuah pengalaman yang baik. Meskipun pekerjaan itu sangat buruk ataupun sangat berat ataupun sangat susah untuk mendapatkan sebuah sisi yang baik ya. Karena di sini ini kalau misalnya kamu pengen untuk sebuah masa depan yang cemerlang, masa depan yang baik, alangkah baiknya kamu banyak belajar dari sebuah pengalaman dalam bekerja gitu ya. Capailah sebuah pekerjaan dengan baik, walaupun itu pekerjaan yang cukup melelahkan dan cukup monoton ya. Jadi di sini lebih banyak memberikan sebuah pekerjaan dalam mengembangkan bakat talenta kamu. Di sini kita akan mulai melihat mengenai tentang nasib kehidupan kamu ya. Yang bagaimana di sini sebenarnya kamu sudah tahu apa arah tujuan kamu ya dalam kehidupan kamu, bagaimana akan kamu dapatkan. Hanya saja di sini
kamu harus bisa lebih membuka diri pada lingkungan sekitar kamu, dan kamu bisa lebih beresonasi ya dalam diri kamu dalam pengembangan bakat kemampuan kamu. Sebenarnya kamu sudah tahu apa yang akan kamu lakukan, hanya saja di sini kamu masih bisa memberikan sebuah sisi secara lebih terbuka lagi dalam pengembangan, dalam sebuah ilmu pengetahuan ataupun pengalaman yang akan kamu bagikan dalam hidup kamu, ya. Jadi di satu sisi ini juga kamu harus bisa lebih banyak bersabar, karena kenapa? Apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu jalankan, itu semua berhubungan dengan siklus tanah, siklus antara langit dan bumi. Jadi apa yang akan kamu berikan, apa yang akan kamu berikan sesuatu sisi yang baik, sisi yang positif, itu semuanya akan diberikan sebuah kelancaran kehidupan kamu, dan apa yang akan kamu lakukan itu sebuah adalah penghargaan yang diberikan pada kamu. Jadi sehingga kamu harus bisa memberikan sesuatu hal yang benar-benar patut bisa kamu hargai dan memberikan sebuah sisi yang energi positif, ya. Banyaklah bersabar, nanti semua segala sesuatunya akan diberikan pada kamu pada waktunya yang akan tiba. Begitulah nasib kehidupan kamu yang akan kamu jalankan selama 3 bulan ke depan. Jadi yang paling utamanya adalah banyak bersabar ya. Nah, bagaimana dengan nasib kehidupan kamu? Yang saya lihat di sini, dalam perjalanan kehidupan kamu itu kamu harus bisa secara seutuhnya bangkit dan kembangkan segala apa yang akan kamu dapatkan dan apa yang akan kamu lakukan ya. Apa yang akan kamu berikan itu semua berpikir mendapatkan sebuah kejernihan dalam apa yang akan kamu lakukan. Terus juga di sini ada satu kartu lagi, ada follow the leader, yang mana kamu harus bisa memberikan sebuah pengajaran, sebuah pembelajaran dalam diri kamu, bagaimana akan kamu sikapi dengan secara seutuhnya, dan kejujuranlah yang akan memberikan sebuah sisi positif dalam hidup kamu. Di satu sisi lagi di sini dalam perjalanan hidup kamu, kamu harus bisa memberikan sebuah sikap dalam pengambilan keputusan yang jelas, bagaimana akan kamu jalankan, bagaimana akan kamu sikapi, dan akan kamu dapatkan. Segala sesuatunya akan memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan memberikan sebuah energi, dan apa yang akan kamu berikan, segala sesuatunya nanti akan terbuka dengan sendirinya, tercapai sebuah harapan yang baik. Maka segala sesuatunya itu bukannya diberikan sebuah sisi yang memberikan sebuah sisi negatif, tapi banyak bersabarlah dan memberikan sebuah pembelajaran hidup kamu. Jadi kamu udah dimengerti ya, kamu udah cukup tahu apa yang akan kamu harus kerjakan dan apa yang harus kamu lakukan. Hidup kamu sebenarnya bisa memberikan sebuah energi positif, hanya saja banyak pembelajaran, banyak pengajaran, sehingga kamu mendapatkan cukup lumayan besar dengan sebuah pengalaman yang kamu dapatkan ya. Nah, jadi sini kita akan melihat mengenai tentang bentuk pencerahan aura kamu selama 3 bulan ke depan. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu terinspirasikan, itu bisa menanamkan sebuah rencana tujuan, sebuah impian yang cukup besar dalam apa yang akan kamu harapkan ya. Terus juga di sini ada satu kartu lagi. Ini mengatakan tentang bahwa diri kamu bisa memberikan sebuah sisi yang baik. Tapi kembangkanlah dulu kekuatan dalam spiritual kamu, kembangkan jiwa kamu dengan Tuhan kamu, kedekatan kamu dengan cara membebaskan diri kamu dari sebuah energi getaran dalam hal ketakutan, fobia yang cukup tidak jelas, dan berhentilah menilai dalam sebuah penilaian yang cukup rendah ya gitu ya. Jadi kamu dalam sebuah getaran kebebasan, cinta dan perhatian kamu dan kedamaian kamu harus bisa memberikan sebuah sisi yang faedah yang cukup berguna gitu ya, cukup bermanfaat. Jadi sehingga dalam diri kamu itu berhentilah menilai segala sesuatunya itu dengan sisi negatif, tapi mulailah belajar untuk bisa berpikir dan menilai dengan sisi positif dalam segala sesuatunya. Jadi bentuk pencerahan aura kamu itu bisa memberikan sebuah inspirasi yang cukup memberikan sebuah sisi negatif atau memberikan sebuah sisi yang positif ya. Jadi apa yang kamu lakukan bisa tergerak dalam sebuah pengembangan kemampuan yang bagaimana akan kamu capai. Jadi teman-teman sudah cukup tahu, cukup dimengerti apa yang akan kamu berikan. Mulailah dari sekarang berpikir positif dan lebih bijaksana dalam sebuah harapan yang akan kamu berikan ya. Semua terbentuk dari diri jiwa kamu, pembentukan cakra aura jiwa kamu. Jika kamu bisa melakukan sebuah bentuk pencerahan aura dari saya,
maka itu lebih bagus lagi, karena sebuah pendekatan apa yang akan kamu inginkan bisa memberikan sebuah sisi energi yang cukup baik ya. Nah, dalam segala sisi hoki rezeki dan dewa penolong yang akan kamu dapatkan di sini mengenai tentang janji ke masa depan ya. Jadi promise of the future ini akan memberikan sebuah sisi energi yang cukup baik yang akan kamu kembangkan dalam masa depan kamu, dalam sebuah arah tujuan yang cukup jelas. Ini memberikan sebuah gambaran yang cukup kuat dalam sebuah penggapaian cita-cita harapan kamu ya. Jadi dalam diri kamu tuh selama 3 bulan ke depan, kamu ada sebuah rasa sukacita, rasa sebuah kegembiraan dan kebahagiaan yang akan kamu berikan, yang akan kamu dapatkan. Sehingga ini adalah membentuk sebuah permulaan dalam diri kamu dalam mencapai sebuah sisi yang baik ya. Jadi dalam diri kamu tuh apa yang akan kamu capai nantinya akan bisa memberikan sebuah bentuk janji ke masa depan dan bisa mencapai sebuah kemakmuran dan rasa kesukacitaan yang cukup besar dalam membentukkan apa yang akan kamu berikan, yang akan kamu gapai nantinya ya. Jadi kamu udah cukup dimengerti apa yang harus kamu jalankan. Jadi selama 3 bulan ke depan ini kamu harus lebih banyak berusaha, banyak bekerja keras ya. Hadapilah tantangan, rintangan dan hambatan yang bagaimana akan kamu lalui, maka segala sesuatunya akan kamu capai dengan sebaik mungkin dengan pengalaman yang cukup mengesankan dalam diri kamu. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana bentuk karma nasib kamu selama 3 bulan ke depan. Ini mengenai tentang sebuah perjalanan ataupun sebuah pepergian. Yang mana di sini memberikan sebuah sisi yang bagaimana dulunya itu kamu lebih suka ataupun lebih banyak memiliki sebuah pengaruh yang cukup besar dengan kehidupan sekarang. Kamu lebih sering bepergian ataupun mencari karir ya, dimanapun kamu ingin mengembangkan bakat kemampuan kamu. Mungkin kamu dengan cara bepergian dengan mungkin mencapai cita-cita kamu menjadi seorang penyanyi ataupun mencapai cita-cita kamu sebagai seorang akrobat, artis ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat kamu selama 3 bulan ke depan ini kamu ada melakukan sebuah perjalanan yang cukup jauh ya demi menggapai sebuah harapan yang baik. Itu juga di satu sisi yang saya lihat di sini kamu harus mencapai sebuah sisi yang baik ya, sukacita dan kedamaian dalam hati kamu dalam sebuah pencapaian harapan yang bagaimana akan kamu berikan. Jadi bagaimana akan kamu sikapi, tercapailah dalam diri kamu dalam sebuah kepuasan hati, kedamaian dan sebuah kepuasan yang bagaimana akan kamu capai nantinya. Sisi baik positifnya ya, maaf ini dalam ngomongnya ada yang pengucapan dalam sebuah sisi hal yang salah, jadi mau dimaklumi. Jadi di sini sisi baik buruknya yang saya bilang ya, itu semua adalah akan tercapainya sebuah sisi negatif mencapai ke sisi positif. Yang buruknya akan mencapai sebuah sisi baiknya, tapi apapun yang akan kamu berikan semuanya itu akan tergambarkan dengan sendirinya jika dalam proses untuk pengembangan bakat kemampuan kamu. Jadi apapun yang akan kamu berikan itu semua tergambarkan dengan sendirinya dalam proses setahap demi setahap ya. Jadi tidak bisa langsung mendapatkan sebuah sisi yang positif, sisi yang cukup memukau dalam pengembangan bakat kemampuan kamu. Tetapi bersabarlah dan anggaplah sebagai ladang dalam kehidupan kamu ya. Oke, kita akan membuka pesan apa yang terbaik untuk kamu selama 3 bulan ke depan. Kita akan memberikan satu kartu ya. Saya akan mengambil dulu karma nasib kamu di bulan Mei, Juni, Juli. Pesan yang terbaik buat kamu apa? Ini hampir sama dengan kartu file yang kedua, dengan kartu file yang pertama ya. Mulailah untuk melangkah, karena memulai melangkah itu bukan hal yang mudah. Langkah pertama tersebut sama artinya dengan sudah melangkah sampai setengah perjalanan dari target Anda. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya kebijakan kehidupan kamu. Pesannya selama 3 bulan ke depan, berilah sebuah sisi yang baik, sebuah langkah dengan secara step by step. Kan tadi saya udah bilang kamu harus bisa melakukan dengan cara komitmen dan lakukan yang terbaik jika kamu ingin menggapai sebuah harapan yang baik ya. Kita akan mengambil lagi satu kartu untuk pesan kamu selama 3 bulan ke depan di bulan Mei, Juni dan Juli ya. Oke.
Satu kartu lagi mengenai tentang kamu harus bisa percaya diri ya. Nah, jadi apa yang akan kamu lakukan di sini mendapatkan sebuah sisi yang baik. Kamu harus bisa lebih banyak percaya diri dalam pengembangan apa yang akan kamu berikan, apa yang akan kamu sikapi ya. Jadi apa yang akan kamu jalankan itu semua benar-benar bisa memberikan sebuah spirit, kekuatan yang bagaimana akan kamu capai ya. Nah, di sini kamu harus bisa melakukan sebuah sisi positif yang baik ya, punya komitmen, dan saya doakan kamu bisa benar-benar menggapai sebuah cita-cita dan harapan yang kamu inginkan ya. Nah, dan kamu katakan amin, mudah-mudahan kamu bisa tercapai sebuah keinginan kamu ya. Nah, jadi kamu harus bisa banyak mendekatkan dirimu pada Tuhan, berdoa dan berpikir positif, segala sesuatunya akan diberikan dengan waktunya jika memang kamu sudah tercapai dengan baik dan penuh dengan keimanan kamu ya. Jadi apa yang akan kamu berikan bisa tercapai dengan sendirinya sisi yang baik. Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang ketiga. Kartu ketiga dengan kucing warna orange. Kamu memilih kartu ketiga ini mengenai tentang sudden wealth ya. Mengenai tentang sebuah kekayaan ya. Nah, jadi sebuah keinginan yang cukup mendadak yang bisa kamu dapatkan dalam waktu dekat ya. Nah, jadi di sini ini mengenai tentang bisa mengenai tentang sebuah cek yang hilang ya, ataupun mengenai tentang sebuah hadiah, pengembalian pajak yang lebih besar, sebuah kemenangan ya. Jadi apapun sebuah kesuksesan yang bisa kamu capai dengan lebih mudah ya. Nah, jadi di sini kartu ini bisa memberikan sebuah sisi yang baik dalam apa yang akan kamu capai nantinya. Ya, di sini dalam waktu 3 bulan apa yang kamu inginkan bisa tercapai dengan dengan waktu yang cukup singkat yang bisa kamu raih. Nah, di sini kita akan melihat lagi mengenai tentang nasib kehidupan kamu. Di sini Madalena Bay Baja mengenai tentang lahirnya sebuah konsep, ide, gagasan, dan wawasan kamu ya. Jadi apa yang kamu lakukan bisa dengan secepatnya ataupun dengan lebih mudah dalam penggapaian harapan ya. Arah tujuan kamu cukup jelas. Jadi apa yang kamu berikan bisa kamu resapi, bisa kamu gapai dengan arah tujuan kamu yang akan kamu berikan nantinya. Terus juga di sini yang kedua, kartu ini mengenai tentang sebuah keberanian dalam menghadapi situasi kondisi, sebuah tindakan apa yang akan kamu capai. Jadi apapun yang kamu lakukan bisa memberikan sebuah keinginan yang bisa tersusun dengan semestinya ataupun tersusun dengan baik dalam sebuah aspek yang akan kamu lakukan. Jadi segala bidang aspek yang bagaimana bisa memberikan sebuah keberanian dalam pembentukan jiwa kamu ya. Jadi nasib kehidupan kamu itu sebenarnya cukup bagus sekali. Hanya saja kamu sikapilah dengan penuh kesabaran, penuh dengan keberanian, dan hargailah setiap keputusan ataupun hargai dalam sebuah komitmen yang sudah kamu berikan dalam diri kamu dalam pembentukan aura cakra jiwa kamu seperti apa ya, sehingga kamu bisa berpotensi ataupun menggapai sisi yang baik. Kita akan melihat mengenai tentang sebuah nasib kehidupan kamu dalam perjalanan yang akan kamu capai. Di sini ada Dragon Lair ya, yang bagaimana di sini kamu sebuah berkat, ada sebuah arah tujuan yang sebenarnya sudah terarahkan dengan baik. Hanya saja kamu masih belum bisa melakukan dengan sebaik mungkin ya. Jadi selama 3 bulan ke depan ini kamu harus bisa melakukan segala sesuatunya dengan petunjuk dari Tuhan. Jadi banyaklah berdoa dan kembangkanlah jiwa kamu, terutama kamu bisa memantapkan cakra aura jiwa kamu dengan pencerahan aura ya. Karena dalam diri kamu tuh kamu harus bisa memberikan segala sesuatunya dengan sisi yang positif. Terus juga di sini ada perubahan dalam kehidupan kamu. Jadi kamu harus bisa melakukan segala sesuatunya tuh dengan sisi yang monoton ke perubahan yang lebih baik dan lebih bagus lagi, dan dalam perubahan yang pengambil keputusan lebih cukup selektif ya. Apa yang akan kamu capai, akan kamu dapatkan bisa memberikan sebuah sisi yang positif ya. Nah, yang terakhir kamu harus bisa lebih banyak berdoa, panjatkan dirimu, syukur kepada Tuhanmu dalam apa yang akan kamu lakukan. Berikanlah sebuah petunjuk dalam segala hal, tindakan, dan segala arah tujuan yang sudah kamu arahkan. Mintalah bagaimana akan kamu capai dan akan dimulai dari mana gitu ya. Jadi kamu udah dimengerti ya mengenai tentang
apa yang akan terjadi selama 3 bulan ke depan, nasib kehidupan kamu dan perjalanan hidup kamu yang bagaimana akan kamu capai. Nah, jadi sekarang kita akan lihat lagi mengenai tentang bentuk pencerahan aura kamu seperti apa. Di sini tergambarkan bahwa kamu harus bisa menyadari dalam diri kamu secara seutuhnya bagaimana apa yang akan kamu capai dan akan kamu jalankan. Dan kamu harus bisa melakukan sebuah bentuk pencerahan aura yang mana itu sebagai puncak dalam pembentukan jiwa kamu kepada Tuhan kamu, dan mintalah sebuah pengampunan karena yang salah di sini kamu ada berbuat salah sehingga kamu mungkin ada sesuatu yang menghambat dalam diri kamu sehingga kamu susah untuk memberikan sebuah sisi yang positif, ya, sehingga dalam diri kamu itu bisa menghapus dalam sebuah ketakutan, menghapus dalam sebuah berkat dan sebuah kebahagiaan, ya. Jadi ibaratnya kamu harus bisa melepas dalam sebuah kata sumpah di kehidupan masa lampau sehingga kamu banyak memberikan sebuah kedamaian, banyak berdoa dan mintalah petunjuk yang bagaimana akan kamu hadapi. Terus juga di sini ada the book of change, ya, yang mana ini menggambarkan bahwa Anda tidak sepenuhnya untuk memahami apa yang akan terjadi pada kamu dalam situasi kondisi seperti ini. Jadi, kamu banyaklah berdoa dan banyaklah memanjatkan diri kamu, puji syukur kepada Tuhanmu, dekatkan padanya, maka segala sesuatunya akan lebih mudah mencapai sebuah keinginan. Jika kamu bisa memberikan lebih bagus, maka segala sesuatunya akan diberikan dengan sewajarnya ataupun didapatkan dengan begitu mudah. Jadi apa yang kamu capai, apa yang kamu inginkan, benar-benar bisa memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu sikapi dalam pencapaian hoki rezeki. Jadi kamu udah dimengerti, ya, untuk kamu memilih kartu ketiga. Segala sesuatunya itu bisa kamu capai asalkan sesuai dengan petunjuk, kembangkan spiritual kamu, kembangkan bakat kemampuan kamu, maka segala sesuatunya akan lebih mudah apa yang akan kamu capai nantinya. Segala bentuk hoki rezeki dan dewa penolong dalam diri kamu itu harus ada sebuah bentuk perhatian. Segala bentuk kejernihan dalam pikiran jernih, dalam bentuk keputusan apa yang akan kamu berikan bisa tergambarkan dengan sendirinya, gitu ya. Jadi mulailah berpikir lebih positif, berpikir lebih jernih. Apa yang akan kamu jalankan dengan arah tujuan kamu yang cukup memberikan sebuah janji ke masa depan, maka itu semua bentuk perhatianlah yang akan diberikan sebuah sisi yang baik. Bagaimana akan kamu berikan dalam sebuah setiap keputusan, ya. Karena yang saya rasakan dengan bentuk penerawangan, kamu itu cukup tidak memberikan sebuah sisi yang positif. Jadi sehingga kamu tidak ada sebuah pergerakan yang cukup energik dalam sesuatu yang kamu berikan. Terus juga kamu kurang bisa mencari sebuah pengertian, perhatian, dan sebuah dukungan, bimbingan, dan nasihat yang bagaimana akan kamu capai. Sehingga apa yang kamu inginkan, kurang adanya sebuah dukungan yang cukup besar dalam proses pengembangan kehidupan kamu. Jadi hoki rezeki dewa penolong kamu itu banyak membutuhkan sebuah perhatian, kewibawaan, dan bagaimana akan kamu sikapi, itu semua berdasarkan tentang keputusan kamu. Dan gapailah, berikanlah sebuah sisi yang baik dalam kritik, saran, dan nasihat, bimbingan yang bagaimana akan kamu berikan, yang akan kamu terima dari orang yang kamu percaya. Jadi kamu udah cukup dimengerti apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu hadapi, ya. Jadi bagaimana dengan diri kamu sendiri, apa yang akan kamu berikan, semuanya itu berdasarkan dalam diri kamu, bagaimana akan kamu jalankan dengan setiap keputusan yang berdasarkan dengan sisi pemikiran jernih dan lebih bijaksana. Kita akan melihat lagi mengenai tentang sebuah bentuk karma nasib kamu yang akan kamu dapatkan selama 3 bulan ke depan. Ini mengenai tentang food and hunger, ya. Nah, di sini mengenai tentang apa yang akan kamu terima. Ada rasa takut yang cukup berlebihan, ya. Karena kenapa? Di sini ya mungkin kamu selama 3 bulan ke depan kamu merasa bahwa
tidak tercukupi kebutuhan makan dan minum, ataupun kamu selalu merasa tidak cukup, jadi kamu harus selalu lebih banyak bekerja keras dalam mencapai apa yang akan kamu inginkan, apalagi dalam segi kebutuhan, keinginan dalam kepuasan hati ya. Nah, jadi selama 3 bulan ke depan, kamu selalu takut tidak terjaminnya suatu makan dan minum, sehingga kamu susah untuk memberikan sebuah sisi yang positif, sehingga apa yang kamu dapatkan kurang banyak ataupun memberikan sebuah sisi yang cukup memuaskan. Nah, terus juga di sini kamu lebih banyak berhati-hati dalam apa yang akan kamu terima gitu ya. Jadi mengenai tentang sebuah perasaan yang cukup menyakitkan, sehingga kamu terhadap orang lain, kamu lebih banyak menjaga perasaan orang lain, ataupun kamu tidak mau menyakiti perasaan orang lain, sehingga kamu jangan sampai tersakiti gitu ya. Jadi sehingga kamu merasa bahwa 3 bulan ke depan itu kamu lebih banyak menjaga perhatian, menjaga perasaan, dan menjaga kemitraan, hubungan, dan mencari rezeki tiada henti untuk mencukupi kebutuhan kamu. Nah, jadi itulah yang bisa saya kasih tahu mengenai karma nasib kamu selama 3 bulan ke depan. Jadi kamu harus bisa lebih banyak mendekatkan dirimu pada Tuhan, karena yang salah kamu lebih banyak menjauh, dan sehingga apa yang kamu dapatkan, apa yang akan kamu terima dalam segala berkat yang melimpah, kamu mencapai dengan sekuat apapun kurang bisa memberikan sebuah sisi energi positif ya, sehingga kurang memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu dapatkan, akan kamu capai. Nah, jadi sini teman-teman, segala sesuatunya tuh memberikan sebuah sisi energi yang cukup baik. Apa yang akan kamu berikan, apa yang kamu dapatkan, itu semua berdasarkan tentang spiritual kamu. Seberapa besar cakra aura jiwa kamu dalam menanggapi sebuah keutuhan dalam kehidupan kamu. Kita akan melihat bentuk-bentuk kata kebijakan kehidupan kamu untuk yang akan kamu hadapi selama 3 bulan ke depan apa. Kita akan mendapatkan satu kartu. Nah, di sini mengenai tentang cukup sedikit hal saja yang akan membuatmu lebih bahagia. Semua ada dalam dirimu sendiri, dalam cara berpikir kamu. Nah, jadi di sini mengenai tentang keinginan kamu ya. Jadi apa yang akan kamu rasakan, apa yang akan kamu terima, cukupkan saja apa yang bisa membuat diri kamu bahagia. Jangan terlalu banyak muluk-muluk, dan jangan terlalu banyak berpengharapan yang tinggi. Karena segala sesuatunya ada dalam diri kamu sendiri, itu semua sudah memberikan sebuah kecukupan dan rasa syukur yang cukup mendalam jika kamu bisa berpikir lebih jernih dan berpikir lebih mendalam. Nah, jadi itulah kata kebijakan kehidupan kamu, bagaimana akan kamu sikapi sehingga memberikan sebuah rasa energik dalam menjalankan sebuah kehidupan. Di sini kita akan melihat lagi satu pesan dalam bijak kehidupan kamu, bagaimana akan kamu sikapi selama 3 bulan ke depan. Yang akan kamu lihat di sini, satu adalah ini mengenai tentang nikmati dan hargai perubahan dalam kehidupan kamu. Nah, jadi kamu jangan terlalu merasa bahwa banyak sebuah perubahan yang monoton, ataupun perubahan yang cukup memberikan sebuah penderitaan, ataupun memberikan sebuah kehidupan kamu yang cukup tidak membahagiakan. Karena di sini perubahan dalam kehidupan kamu itulah yang akan memberikan sebuah sisi energi yang cukup membaik. Jika kamu tidak bisa menerima itu semua, maka mungkin kamu perlu adanya banyak perubahan dalam hidup kamu. Hidup kamu banyak berubah, jadi cakra aura jiwa kamu juga harus banyak berubah. Karena kenapa? Karena itulah nanti yang akan dihadapkan sebuah ujian dan cobaan yang akan memberikan sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu dalam sebuah sisi yang bagaimana akan kamu berikan ke depannya. Jadi perubahan yang monoton untuk berubah menjadi sebuah perubahan yang cukup drastis, perubahan yang lebih membaik, maka semuanya itu akan diberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu capai gitu ya. Nah, itulah yang bisa saya kembangkan, yang bisa saya kasih tahu mengenai 3 bulan ke depan apa yang akan kamu terima ya. Lakukanlah pencerahan aura jika kamu percaya dengan saya ya. Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang terakhir. Kartu keempat yaitu kucing warna hitam.
kamu memiliki kartu keempat. Ini mengenai tentang sebuah puncaknya karir, ya, ketajaman bisnis, kecerdasan kamu dalam merencanakan sesuatu, pemikiran kamu yang rasional, resiko yang cukup diperhitungkan dengan baik ya. Jadi dalam kekuatan ini banyak jenisnya ya, karena ini semua tergantung dalam apa yang saya katakan tadi mengenai apa yang akan kamu rasakan. Karena dalam kartu ini banyak jenisnya, karena apa yang akan kamu rasakan semua berhubungan dengan kartu ini ya. Nah, jadi apa yang kamu lakukan di sini cukup menantang dalam hidup kamu, sehingga apa yang akan kamu dapatkan benar-benar bisa memberikan sebuah energi positif, tergantung dari kamu cara menyikapinya. Sekarang kita akan melihat nasib kehidupan kamu ya. Kamu memilih kartu keempat. Ini mengenai tentang sebuah takdir dan sebuah kesempatan ataupun sebuah peluang kesempatan emas yang bakal kamu berikan ya. Nah, jadi dengan sebuah kerendahan hati kamu bisa memberikan sebuah sisi energi yang positif. Dan satu kartu lagi ada mengatakan bahwa kamu bisa memberikan sebuah keyakinan dalam diri kamu, dalam pencapaian, dalam apa yang akan kamu berikan dalam setiap rencana tujuan yang akan kamu jalankan. Jadi di sini mengenai tentang sebuah nasib kehidupan kamu yang akan kamu berikan. Sebenarnya di sini ada sebuah sisi yang baik, hanya saja semua tergantung dalam diri kamu dalam memberikan sebuah kerendahan hati dalam mengerjakan segala sesuatunya. Jadi kamu udah cukup tahu ya nasib kehidupan kamu. Sekarang kita akan lanjutkan lagi dengan perjalanan hidup kamu, yang mana di sini mengenai tentang rencana tujuan kamu akan kamu jalankan dan bisa memberikan sebuah kebebasan dalam menentukan kehidupan kamu dengan baik ya. Terus yang kedua, ini juga mengenai tentang kamu bisa memberikan sebuah keberkahan, kenikmatan dalam hidup kamu, bagaimana akan kamu jalankan. Tapi segala sesuatunya itu akan diberikan dengan sisi yang baik jika kamu bisa berpikir lebih jernih dan berpikir lebih panjang. Dalam kehidupan kamu di sini, yang saya rasakan ya, hidup kamu di sini kembangkanlah intuisi kata hati kamu dan berpikir lebih logis, berpikir lebih analitis, dan ikutilah apa kata hati jiwa kamu. Jika memang itu yang terbaik, maka itu kamu harus bisa melakukan yang terbaik. Jika tidak, maka tidak usah kamu lakukan, karena itu bisa memberikan sebuah sisi negatif, bisa merugikan diri kamu sendiri ataupun orang lain. Jadi raihlah sisi kebaikan, kecerdasan dalam hati kamu, berpikir lebih positif dalam pengharapan yang baik ya. Kehidupan kamu seperti apa, itu sebenarnya bisa mengembangkan apa yang akan kamu berikan. Bagaimana akan kamu rencanakan sesuatu dengan baik, maka semuanya itu bisa tergambarkan dengan sendirinya apa yang akan kamu inginkan, itu ya. Nah, jadi di sini mengenai tentang bentuk pencerahan aura kamu, apa yang kamu berikan, ini bisa menunjukkan bahwa kehidupan kamu bisa lebih secara emosional dalam apa yang akan kamu inginkan. Arah tujuan hidup kamu itu sebenarnya sedang dimurnikan, ya. Tapi dalam diri kamu sendiri, bagaimana kamu memiliki sebuah momentum ataupun sebuah arah tujuan yang cukup jelas, sehingga dalam diri kamu itu harus ada sebuah sisi keterbukaan dalam apa yang akan kamu capai. Bersikap tumbuh, bersikap lebih wajar, mau memikirkan sebuah perubahan yang cukup sikap yang cukup baik, sehingga kamu bisa tercermin dalam sebuah kebatinan kamu. Terus juga bentuk pencerahan aura kamu di sini juga mengatakan bahwa kamu harus bisa memberikan sebuah keberanian yang cukup besar dalam mempercayai kata intuisi hati kamu, karena selama ini kamu selalu goyah dan kamu selalu tidak percaya dan tidak mau mendengar apa kata intuisi hati kamu, dan kamu selalu menolak dan bertentangan dengan diri kamu sendiri. Nah, itulah bentuk pencerahan aura yang bagaimana nantinya akan memberikan sebuah sikap yang positif jika kamu benar-benar secara menyeluruh dalam pengharapan yang baik. Ya, kehidupan kamu harus ada sebuah bentuk pencerahan aura dan mantapkan cakra aura jiwa kamu jika kamu mau ya. Karena di sini yang saya lihat kamu tidak ada sebuah kepercayaan dalam diri kamu sendiri. Jadi apa yang kamu harapkan, apa yang kamu capai bisa tercapai dengan baik asalkan kamu lebih tegakkan intuisi hati kamu, berpikir positif dan pola berpikir kamu dalam mencapai kehidupan kamu ya. Nah, apa yang akan kamu capaikan? Mendapatkan sebuah hoki rezeki dan dewa penolong, kehidupan kamu itu harus ada sebuah relaksasi.
kehidupan kamu harus ada sebuah aktivitas yang memberikan sebuah sikap energik, ya, yang kamu bisa mengekspresikan secara lebih logis dan analitis. Ikutilah kata hati kamu dan lebih terbuka terhadap apa yang akan kamu capai. Bersikaplah lebih openness dan bersikaplah lebih jernih dalam berpendirian ataupun merencanakan segala sesuatu yang baik, dan ciptakan sebuah keharmonisan dan sebuah keseimbangan hidup kamu dalam pembentukan diri jiwa kamu secara seutuhnya. Barulah kamu bisa mencapai hoki rezeki dan dewa penolong yang bagaimana akan kamu harapkan. Jadi dalam diri kamu, bagaimana akan kamu sikapi, ya bagaimana akan kamu jalankan, itu semuanya berhubungan dengan sisi kekuatan yang bagaimana akan kamu berikan. Ya, bagaimana akan kamu capai, bagaimana akan kamu sisi positifnya yang akan kamu dapatkan, itu semua tergantung dari cara pola berpikir kamu. Jika kamu bisa berpikir lebih baik, maka tentunya semuanya akan diberikan secara kemudahan. Kita akan melihat karma nasib kamu selama 3 bulan ke depan itu bagaimana. Ini mengenai tentang hubungan jodoh, yang bagaimana kamu banyak melakukan sebuah hubungan jodoh dengan baik dengan orang lain itu dengan tidak memberikan sebuah jodoh hubungan yang cukup berkepanjangan, ya. Karena kenapa di sini mengenai tentang sebuah hubungan kamu di kehidupan masa lampau, ya. Nah, jadi di salah satunya ini di sini banyak menyimpan sebuah perasaan yang cukup lama, ya, tapi susah untuk melangsungkan ataupun membuat sebuah hubungan yang terciptanya sebuah hubungan persahabatan. Ya, jadi dengan sebuah kegembiraan kamu bisa lebih akrab, tapi di sini menciptakan sebuah hubungan yang kurang bagus. Itu juga di sini ini mengenai tentang sebuah peperangan dalam hidup kamu, bagaimana akan kamu capai. Di sini yang akan kamu terima itu sebenarnya di sini mencapai sebuah ketakutan dan fobia yang cukup tinggi, ya, yang cukup besar. Jadi sehingga apa yang kamu lakukan, apa yang akan kamu dapatkan lebih banyak memendam sebuah amarah dan sebuah balas dendam, susah untuk bisa mengendalikan sebuah emosi, ya. Nah, jadi di sini apa yang akan kamu berikan itu semua lebih banyak berpotensi dalam sebuah sisi kehidupan kamu. Jadi ketakutan membentuk sebuah jodoh hubungan yang cukup tidak bagus dan tidak realistis, sehingga kamu susah untuk bisa mengikuti kata hati kamu dan kurang bisa berpikir logika, ya, sehingga mitra hubungan kamu tidak bisa berkepanjangan, tidak menciptakan sebuah hubungan yang baik, dan fobia ketakutan yang selalu dikedepankan ke depannya, sehingga kamu susah untuk meraih sebuah sisi positif. Jadi teman-teman udah cukup tahu, ya. Di sini kita akan melihat karena di sini yang saya lihat kamu lebih banyak fobia ketakutan dalam berpengharapan. Sebenarnya itu kamu kalau bisa mengesampingkan rasa takut kamu dan kamu bisa lebih bagus dalam memberikan sebuah sisi negatif menjadi ke sisi positif, maka segala sesuatunya akan lebih sangat mudah untuk didapatkan, ya. Coba kita akan mengambil satu kartu untuk kata kebijakan kehidupan kamu. Nah, jadi di sini untuk kartu pertama, kartu terakhir, ya, pas juga dengan nomor 4. Ini mengenai tentang mulailah untuk melangkah, karena memulai melangkah itu bukanlah hal yang mudah. Langkah pertama tersebut sama artinya dengan sudah melangkah sampai setengah perjalanan dari target Anda. Jadi kamu harus bisa melakukan, jangan hanya bisa fobia ketakutan, lakukan yang terbaik dan buatlah jodoh hubungan mitra bisnis yang cukup baik, sehingga apa yang kamu lakukan bisa tercapai dengan lebih maksimal dan mendapatkan sebuah sisi yang cukup baik, ya. Coba kita akan memberikan lagi satu kartu kata kebijakan dalam kehidupan kamu selama 3 bulan ke depan di bulan Mei, Juni, Juli. Apa yang akan kamu berikan, ya. Di sini yang akan kamu tegakkan dalam kehidupan kamu adalah pertama adalah mengenai tentang semua ada di tangan Anda. Jadi semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi. Semua ada di tangan Anda, tergantung bagaimana kamu cara mengolah, menilai, memprediksi, dan mengambil dalam sebuah tindakan yang baik. Nah, itulah yang akan kamu capai nantinya dalam proses kehidupan kamu, ya. Sebuah sisi yang baik akan memberikan sebuah sisi yang positif jika kamu bisa berpikir lebih jernih dan kuat dalam pendirian yang tetap, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, ya.
Jika sesuai atau tidak sesuai itu tergantung dari cara pola berpikir kamu dalam menanggapi sebuah masalah ya. Oke teman-teman, bisa pencerahan aura, magic money, menarik hoki rezeki, dan buatlah jema keberuntungan di 0819 19635839. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semua. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.